Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Guritno. NIM saya 2001100066. Baik, dalam pembuatan video ini saya akan melaksanakan UTS dari mata kuliah Al-Quran. Materi yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu tentang pewahyuan Al-Quran. Wahyu adalah tanzil atau munazzal, diturunkan langsung. Dalam artian, apa yang diterima Nabi adalah murni sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala secara utuh. Tidak terkandung di dalamnya penafsiran dan pengalihan bahasa oleh malaikat atau oleh Nabi itu sendiri. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berbahasa Arab, bukan dialih berdasarkan ke dalam bahasa Arab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, teks Al-Quran walau bagaimanapun tidak akan sama dengan teks buatan penyair ataupun jampi-jampi paranormal. Adapun beberapa tahap pewahyuan Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Mekah selama 12 tahun, 5 bulan, 12 hari, terhitung sejak tanggal 17 Ramadan tahun ke-41 dari kelahirannya, sampai Rabiul Awal tahun ke-54 sejak kelahirannya. Semua ayat yang diturunkan di Mekah dan sekitarnya sebelum Hijriyah disebut ayat Makkiyah. Kemudian yang kedua, ayat-ayat yang diturunkan sesudah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, sekalipun tidak persis turun di Madinah, disebut ayat Madaniyah. Ayat yang tergolong kategori Madaniyah berjumlah sekitar 11/30 dari keseluruhan Al-Quran. Kemudian periodisasi wahyu Al-Quran. Keseluruhan isi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada manusia melalui perantaraan wahyu-wahyu yang disampaikan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menurut kemampuan dalam kurun waktu 22 tahun, 22 bulan, dan 22 hari. Adapun hikmahnya Al-Quran secara berangsur-angsur bagi diri pribadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pertama, menepis keraguan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan kebenaran wahyu yang diterimanya dalam Quran Surah Yunus. Kemudian yang kedua, menghilangkan kegelisahan yang sering dihadapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika lama tidak menerima wahyu. Yang ketiga, memberikan kekuatan kepada Nabi Muhammad dalam menghadapi tekanan dan intimidasi orang-orang Quraisy dan lain sebagainya. Sedangkan manfaat bagi masyarakat Arab ketika masa Al-Quran diturunkan untuk mempermudah sahabat dalam menghafalkan, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, merubah tradisi secara bertahap sehingga tidak terjadi kejutan dan loncatan tradisi yang dapat mengakibatkan masyarakat antisipasi terhadap ajaran Al-Quran. Sementara manfaat berangsur-angsur bagi umat setelah sahabat, yaitu untuk mempermudah memahami tahap penetapan hukum, mempermudah mengetahui turunan sehingga dapat diketahui mana ayat yang tergolong dalam Makkiyah dan Madaniyah. Yang ketiga, mempermudah mengetahui nasikh dan mansukh. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang Makaniyah dan Madaniyah. Surat Makkiyah diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah hijrah, sedangkan Madinah turun di Madinah sesudah Nabi hijrah. Surat Makkiyah secara umum gaya bahasanya kuat dan keras pembicaraannya, sebab kebanyakan yang diajak bicara orang-orang yang berpaling dari kebenaran dan sombong. Contoh dalam surat Al-Mudaththir dan Al-Qamar. Dan adapun Madaniyah secara umum gaya bahasanya lembut dan pembicaraannya halus, sebab yang menerima kebenaran secara terbuka. Contoh dalam surat Al-Maidah. Umumnya surat-surat Makkiyah ayatnya pendek-pendek dan kuat pendalilannya.
Sedangkan Madaniyah ayatnya panjang-panjang dan menyebutkan hukum-hukum secara khusus. Surat Makkiyah mengandung keterangan dan penjelasan perbuatan baik dan jahat, dan beramal saleh, siksa bagi orang kafir dan durhaka, kisah para rasul dan nabi, cerita umat terdahulu, dan berbagai perumpamaan untuk dijadikan teladan dan ibarat. Madaniyah pada umumnya menjelaskan hal yang berhubungan erat dengan hidup kemasyarakatan atau masalah muamalah. Umumnya surat-surat Makkiyah menetapkan tentang tauhid dan akidah yang selamat secara khusus yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah dan percaya dengan hari kebangkitan. Sedangkan Madaniyah secara umum menerangkan tentang perincian ibadah dan muamalah karena yang diajak bicara orang-orang yang telah terikrar dalam jiwa mereka tauhid dan akidah yang selamat. Salah satu contoh ayat Makkiyah dimulai dengan ungkapan ya ayyuhan nas, dan tidak ada ayat dimulai dengan ungkapan ya ayyuhalladzina kecuali karena di penghujung surat itu terdapat yang dimulai dengan ungkapan ya ayyuhalladzina, sedangkan mengandung ketentuan-ketentuan faraid dan had yang juga mengandung sindiran-sindiran terhadap kaum munafik kecuali dalam surat Al-Ankabut. Dan untuk membedakan surat Makkiyah dan Madaniyah itu dapat kita lihat dari segi waktu turunnya, dari segi tempatnya, dan dari sisi sasarannya. Kemudian perselisihan ulama mengenai kategori Makkaniyah dan Madaniyah. Dalam kitab karangan Manna' al-Qatani yang berjudul Pengantar Studi Al-Quran menyebutkan bahwa yang terpenting dalam objek kajian para ulama yang diturunkan di Mekah atau Madinah serta yang menjadi perselisihannya yaitu yang pertama, ayat-ayat Makkiyah dalam surat Madaniyah, ayat-ayat Madaniyah dalam surat Makkiyah yang diturunkan di Mekah namun hukumnya Madaniyah. Yang keempat, yang diturunkan di Madinah namun hukumnya Makkiyah. Dan yang kelima, yang serupa dengan yang diturunkan di Mekah dalam kelompok Madaniyah. Kemudian yang keenam, yang serupa dengan yang diturunkan di Madinah dalam kelompok Madaniyah. Yang ketujuh, ayat yang dibawa dari Mekah ke Madinah. Yang kedelapan, ayat yang dibawa dari Madinah ke Mekah. Yang kesembilan, ayat yang diturunkan di waktu malam dan siang. Yang kesepuluh, ayat yang diturunkan di musim panas dan musim dingin. Kemudian terakhir, yang turun di waktu menatap atau perjalanan. Kemudian tujuan mempelajari Makkaniyah dan Madaniyah yaitu untuk menambah keyakinan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan di bawah otoritas Allah semata, bukan berdasarkan keinginan Nabi, dan untuk mempermudah memahami Al-Quran. Oke, baik, lanjut ke materi yang ketiga yaitu tentang nasikh dan mansukh. Nasikh yaitu menghapus satu hukum syara' dengan dalil syara' yang datang kemudian, sedangkan mansukh yaitu hukum syara' yang menempati posisi awal yang belum diubah dan belum diganti dengan hukum syara' yang datang kemudian. Terjadinya nasikh dan mansukh mengharuskan adanya syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, hukum yang mansukh adalah hukum syara'. 2. Adanya dalil baru yang mengganti nasikh harus setelah ada tenggang waktu dari dalil hukum yang pertama atau mansukh. Yang ketiga, antara dua dalil nasikh dan mansukh harus ada pertentangan yang nyata atau kontradiktif. Yang keempat, dalil yang mengganti nasikh harus bersifat mutawatir. Nah, dalam teori nasikh dan mansukh ini ternyata ada pula sikap pro dan kontra dari para ulama tentang teori nasikh dan mansukh tersebut. Yang pertama, pendukung teori nasikh dan mansukh. Ulama-ulama yang berpendapat seperti ini adalah Imam Syafi'i. Dalam surat Al-Baqarah ayat 106 yang artinya,
ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Kemudian yang kedua, penolakan teori nasikh mansukh. Ulama-ulama yang berpendapat seperti ini antara lain Abu Muslim al-Asfani, Imam al-Fakhrur Razi Syafi'i Mazhaban, Muhammad Abduh, Sayyid Rashid Ridho, Taufik Sidki, dan Ustadz Hudaybi. Alasan mereka antara lain, jika di dalam Al-Quran dan ayat-ayat yang mansukh berarti membatalkan sebagian isinya, membatalkan isinya berarti menetapkan bahwa di dalam Al-Quran ada yang batal atau ada yang salah, padahal Allah telah menerangkan ciri Al-Quran antara lain dalam surat Fussilat ayat 42 yang artinya yang tidak datang kepadanya. Di sini yang dimaksud yaitu Al-Quran, kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya yang diturunkan dari Rob yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Kemudian urgensi mempelajari nasikh dan mansukh adalah untuk mengetahui proses tasri' atau penetapan dan penerapan hukum, dan untuk menelusuri tujuan ajaran serta alasan ditetapkannya suatu hukum. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.